Shalom, puji Tuhan. Judul khotbah saya hari ini adalah Resting in His Faithfulness. Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Ini bicara tentang apa? Tentang Allah yang baik, tentang Allah yang setia. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Setiap orang yang mengetuk baginya, pintu dibukakan. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikannya kepadanya kala jengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi siapa saudara? Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan apa? Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi kalau saudara datang ke Tuhan, kita datang kepada Tuhan dalam doa, saudara datang beribadah, coba ditanamkan dalam pikiran kita yang pertama adalah, aku datang kepada Allah yang baik dan setia. Allah itu baik oleh sebab apa saudaraku? Allah itu baik oleh sebab Dia selalu berusaha mencegah kita melewati rute-rute perjalanan hidup yang dapat membawa kita menuju apa? Kehancuran dan kebinasaan. Oleh karena kasihnya, Dia tuntun kita menuju jalan apa? Jalan keselamatan, jalan kelimpahan, jalan kesejahteraan. Jalan-jalan itu kadang-kadang Dia belokin kemana? Kita ada kalanya kita harus lewati yang namanya padang gurun. Apa padang gurun saudara? Satu kesusahan, satu kesesakan, satu cobaan yang begitu berat. Ini yang paling penting. Kalau saudara mau jalan sama Tuhan, mau hidup sebagai orang Kristen, saudara harus tanamkan satu hal. Kita punya Allah yang baik. Karena Dia baik, Dia cegah kita jalan menuju kebinasaan. Di dalam Ulangan saudara, Tuhan bilang, ya kan, tujuan aku membawa ke padang gurun supaya kamu tuh bisa dapat belajar mengerti bahwa manusia hidup bukan cuma oleh roti, tapi oleh apa? Manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Saudara sadar nggak? Ketika Tuhan tuntun kita ke padang gurun, di situ kita mulai ngerti, iya ya, bukan cuma roti yang aku butuh, tetapi aku butuh yang namanya firman Tuhan. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Ketika saudara dan saya bisa berkata bahwa aku butuh Tuhan, aku butuh firman Tuhan, aku butuh hadirat Tuhan. Dengar baik saudara, ketika kita mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan, maka kita baru bisa mengerti kita punya Allah yang apa? Setia. Dia Allah yang dapat dipercayai, Dia Allah yang dapat diandalkan, sehingga kita bisa mempercayai dan mengandalkan kesetiaannya. Resting in His faithfulness. Mungkin kita sudah terlalu capek, lelah hidup kita. Hari ini, saudaraku, kita mau belajar. Saudara, kalau kita bisa bersandar kepada kesetiaan Dia, dengar baik saudaraku, saya percaya saudara akan punya pengalaman-pengalaman iman yang bisa menjadi dasar pengharapan saudara kepada Tuhan. Katakan amin saudara. Ya, kesetiaan Tuhan itu berarti bahwa Dia selalu melakukan hal yang benar. Kalau saudara percaya bahwa Dia Allah yang baik dan setia, saudara akan percaya bahwa Tuhan selalu melakukan hal yang benar dalam setiap situasi kita. Tapi masalahnya karena kita gak kenal Dia, gak terlalu deket, gak terlalu kenal. Kalau Dia bawa kita ke dalam situasi, saudaraku, kenapa aku harus dibawa ke padang gurun? Kita langsung salahin Tuhan.
Beberapa orang kecewa sama Tuhan. Ya, doa gak dijawab-jawab. Tuhan tuh setia. Dia selalu melakukan hal yang benar dalam setiap situasi. Dia juga tidak akan pernah gagal untuk memenuhi daripada janjinya. Katakan amin. Meskipun keadaan kita berubah, Tuhan dan firman-Nya akan tetap sama. Hari ini saudaraku, saya ingin ajar tentang Allah yang saya kenal. Dia adalah Allah yang setia. Allah yang bisa dipercaya. Allah yang bisa diandalkan. Sekalipun situasi sepertinya tidak mungkin lagi ada jalan keluar. Tapi kalau kita belajar untuk bersandar kepada kesetiaan Dia, saudaraku, maka Tuhan juga akan bisa pakai saudara dan saya. Ya kan? Untuk apa? Memberikan yang namanya bahu kita. Supaya banyak jiwa-jiwa bisa bersandar. Karena saudara bisa dipercaya dan diandalkan. Katakan amin saudara. Ini namanya integritas. Saya ingat satu ayat yang Tuhan Yesus kasih perumpamaan. Dari Matius 13 ayat 31 sampai 32. Yesus membentangkan satu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditabur orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh sesawi itu lebih besar dari sayuran yang lain. Saudaraku, bahkan bisa menjadi apa? Pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Perhatikan, mungkin saudara kecil dalam pemandangan masyarakat. Secara status sosial kah? Mungkin kita pernah gagal kah? Pernah jatuh kah? Mungkin kita orang yang terbuang. Dengar baik saudara, ketika saudara bisa mempercayai yang namanya kesetiaan Allah, itu namanya benih bibit sawi. Itu namanya iman sebesar biji sawi. Sandarkan hidup saudara kepada kesetiaan Allah. Aku percaya karena aku punya Allah yang bisa diandalkan. Ketika saudara bisa percaya kepada Allah yang setia, setia artinya bisa dipercaya dan diandalkan. Dengar baik, Allah akan memberikan saudara apa? Kesetiaannya buat saudara. Sehingga banyak orang seperti pohon sesawi, burung-burung, keluarga saudara, ipar, keponakan, sepupu, tetangga, orang gereja, bernaung di bawah saudara. Saudara mau jadi berkat, saudara katakan amin. Ini. Kalau orang yang sudah ngerti, yang hidupnya bersandar pada kesetiaan Tuhan, pasti orang itu dapat penugasan dari Tuhan. Dia buat mungkin satu keluarga besar saudara bersandar sama saudara. Secara rohani kah, secara ekonomi kah, secara pengaruh kah, secara hubungan kah, secara apapun. Saudara gak pernah keberatan. Katakan namanya saudara, ada orang bilang apa-apa aku. Padahal ada banyak yang lebih kaya dari aku. Enggak, jangan. Itu tandanya saudara ini orang yang resting in his faithfulness. Kalau kita bisa belajar bersandar pada kesetiaan Tuhan, maka kita akan bisa menjadi sandaran bagi banyak jiwa. Sebab kita menjadi orang yang dapat dipercaya dan diandalkan. Katakan amin. Ada 5 karakteristik utama atau atribut utama dari Allah yang harus dipahami supaya kita bisa tiap hari kita renungkan. Kita perbaharui terus, kita perkuat terus keyakinan kita akan Dia. Pertama saudaraku, saya ingin beritahu, Allah itu apa? Maha tahu. Katakan Allahku maha tahu. Omnisin. Omnisin. Ini bahasa ininya. Maha tahu. Apa artinya maha tahu? Saudara, Allah itu setia. Allah itu bisa diandalkan. Karena Dia Allah yang mengetahui segala sesuatu. Di masa lalu, masa sekarang, masa depan. Allah itu mengetahui setiap detail kehidupan saudara dan saya.
Saudara bisa andalkan karyawan saudara. Karena dia tahu apa yang harus dikerjakan. Kalau dia nggak tahu apa-apa, gimana mau ngandalin dia? Kita punya Allah yang maha tahu. Itulah kita bilang, dia Allah yang bisa dipercaya. Dia Allah yang bisa diandalkan. Dia Allah yang setia. Wahyu 22 ayat 13, Allah itu menyebut dirinya. Apa? Aku adalah Alfa dan Omega. Apa artinya? Yang pertama dan yang terkemudian. Yang awal dan yang akhir. Apa artinya Allah yang maha tahu menjadi Allah Alfa Omega? Saya ingin beritahu, saudaraku, Tuhan bisa melihat akhir dari suatu awal. Dia bisa lihat akhirnya gimana. Katakan amin saudaraku. Tuhan bisa lihat dari awal hari ini ke masa depan kita. Tuhan juga bisa melihat dari masa depan ke hari ini. Seharusnya kita bagaimana, kita harusnya seperti apa. Dia Allah maha tahu. Kejadian awalnya seperti ini. Dia bisa lihat hasil akhirnya akan begini. Pada saat yang bersamaan Tuhan juga bisa melihat dari akhir. Dia mengetahui awalnya harus seperti apa. Waktu saya dapat surat dari sekolah bahwa saya harus keluar, drop out karena 3 bulan absen. Pada saat itu saya hancur hati. Saya seperti tidak punya lagi pengharapan. Masa depannya gelap. Saya tidak tahu apa yang harus saya buat. Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Dia tahu semuanya. Makanya kalau kita kurang hikmat, kita nggak tahu apa-apa. Itulah dasarnya kita berdoa. Kenapa saudara harus berdoa? Ketika sedang menghadapi masalah, menjadi stres, khawatir, takut. Kita berdoa datang kepada Allah yang maha tahu. Dia tahu cerita ini apa penyebabnya, bagaimana ke depannya, apa yang harus dilakukan. Dia Allah yang maha tahu. Yang percaya katakan amin. Dia tunjukin jalannya. Disitulah pentingnya apa? Doa, pujian, penyembahan. Lembutkan terus hati kita. Izinkan dia tuntun. Percaya. Iya Tuhan aku percaya. Andalkan. Iya Tuhan aku percaya. Jaga terus damai sejahtera. Jaga terus sukacita. Dia akan tuntun kita. Aku udah tahu nasib masa depan anak-anakku ini. Aku udah tahu. Dia akan kuliah di mana. Dia akan menikah sama siapa. Yang aku tahu. Dia tahu segala sesuatu yang baik. Untuk saya, untuk anak-anak saya, untuk saudara, untuk anak-anak saudara yang percaya katakan amin. Masalahnya kita mau apa? Resting. Saya pakai istilah resting. Indonesia saya bilang, kita mau bersandar. Sandarinlah kepala kita di dada kesetiaan daripada Tuhan kita Yesus. Dia tahu banyak. Dia tahu semua, dia tahu detail. Saudaraku Yesus Kristus, asal kita mau bertanya. Makanya Yeremia 3:3 katakan, berserulah padaku, aku akan menjawab. Aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang apa? Besar. Yang kamu tidak terpahami. Kenapa dia bisa omong seperti itu? Karena dia Allah yang maha tahu. Omnisin. Katakan amin saudaraku. Ketika kita punya Allah yang maha tahu, kita gak sok tahu. Kita gak akan jadi manusia, orang Kristen yang sok tahu. Selalu motong, selalu menghakimi orang-orang yang punya. Kita tahu semua itu dari Tuhan kok. Kalau aku bisa, aku tahu, aku mampu. Yang kedua yang harus jadi di renungan kita adalah, kita bisa bersandar kepada kesetiaan Dia. Karena apa? Dia bukan cuma maha tahu, tapi Dia juga maha kuasa, omnipotence. Omnipotence. Dia Allah yang maha kuasa. Jadi kita tuh bisa bersandar kepada kesetiaannya Tuhan. Karena dia sanggup lakukan apapun. Dia sanggup lakukan karena dia maha kuasa. Allah itu sanggup melakukan
apapun yang diperlukan untuk memenuhi janjinya di dalam hidup saudara. Ayub 42 ayat 1 sampai 2 di sini dikatakan, saudara, ini dasar firman-Nya. Inilah perkataan Ayub. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Rencana Tuhan adalah rencana masa depan yang penuh dengan apa? Pengharapan buat setiap kita. Tarik terus sampai jauh masa depan saudara. Ada di mana? Surga bersama Yesus. Ini pengharapan kita. Ayub berkata, aku tahu. Dia mengerti. Dia punya mata hati yang bisa lihat. Mengerti bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dia Allah yang maha tahu. Sekalipun ada banyak rintangan, pencobaan dalam hidup saudara yang tampaknya bisa menggagalkan rencana Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan sanggup memakai rintangan dan pencobaan itu untuk menggenapi janji firman-Nya apabila saudara dan saya bersandar kepada apa? Kesetiaan Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Saya kasih contoh saudara tentang Allah itu maha kuasa. Dia sanggup melakukan segala sesuatu dan rencananya tidak akan pernah gagal. Inilah dasar kita bersandar pada kesetiaan Tuhan. Orang pertama namanya Yusuf. Saudara pernah dengar nama Yusuf? Saudara lihat di sini, dia dapat mimpi, penglihatan saudara bahwa berkas gandumnya berdiri dan semua berkas daripada ayahnya dan kakaknya sujud nyembah. Lalu dia melihat juga matahari, bintang dan bulan. Semuanya sujud nyembah dia. Saudaraku, itu dia dapat impian itu. Saudara, dia tahu dia akan jadi pemimpin di kelak. Tapi apa yang terjadi saudaraku? Tuhan harus bawa dia ke jalan yang namanya padang gurun. Dibuang ke sumur, jadi budak. Saudara difitnah, lalu dibuang ke penjara. Saudara di penjara dia dilupakan. Selesai. Tetapi pada waktunya, apa yang terjadi saudaraku? Yang disebut Yesus, karena Allah maha kuasa. Ketika firman-Nya sudah genap atas Yusuf kata Alkitab. Apa yang terjadi saudara? Juru minum yang pernah dinubuatkan, diceritain, ditafsirkan mimpinya. Ini teringat akan Yusuf ketika Firaun bermimpi tentang 7 lembu gemuk. Saudara, tambun. Lalu 7 lembu daripada yang kurus. Bicara tentang 7 tahun masa kelimpahan. 7 tahun masa kelaparan. Bingung Firaun ini, apa artinya? Gelisah hatinya. Akhirnya Yusuf datang, menerjemahkan mimpinya. Lalu menceritakan bagaimana cara untuk mengantisipasi masa kelaparan besar dengan hikmat daripada. Saudara, karena dia bersandar kepada kesetiaan Allah. Allah yang mana? Allah yang maha tahu. Tuhan beritahu semua yang dia ketahui akan terjadi. Katakan amin saudara. Karena dia bersandar kepada apa? Allah yang maha kuasa, maka Yusuf punya kuasa, diberikan kuasa. Sebagai apa akhirnya? Diangkat sebagai Perdana Menteri. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Yang kedua, di perjanjian baru ada contoh namanya Yesus. Kelahiran Yesus saudaraku. Ketika Herodes dengar ada raja yang baru lahir, apa yang terjadi saudaraku? Herodes buat keputusan bunuh semua bayi-bayi saudara yang baru lahir. Untuk apa? Supaya gagalkan rencana Allah.
Yang kedua, sebelum jauh daripada itu, saudaraku, Yusuf, suami daripada Maria, diam-diam mau ceraikan Maria karena dia tahu tunangannya nih sudah hamil. Semua hal yang mustahil untuk diatasi oleh Maria, semuanya diselesaikan oleh Allah yang setia. Karena Maria mengandalkan, bersandar kepada Allah yang dapat dipercayai, Allah yang setia. Saudara, Allah itu maha tahu. Ketika bayi Yesus itu sudah lahir, Tuhan bicara kepada Yusuf, kasih mimpi kepada Yusuf, suruh mengungsi kemana? Ke Mesir. Sehingga bisa luput. Untuk bisa mengungsi ke Mesir, perlu perbekalan, perlu duit, perlu makan, perlu apa? Siapa yang nyediain? Orang Majus persembahannya. Itulah Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa. Saudara, kalau doa harus tanamkan ini. Saya sedang menghadap Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa. Tahu, dia tahu semua. Kuasa, dia sanggup lakukan semua. Yang ketiga, saudara renungkan ini. Allah itu adalah Allah yang maha hadir. Katakan Allah yang maha hadir. Omnipresent. Omnipresent. Ketika kita mau sadar, oh dia maha hadir. Artinya apa? Dia janji. Ibrani 13 ayat 5 katakan, asal kamu gak mata duitan. Asal kamu gak hamba uang. Asal kamu bisa bersyukur, punya rasa cukup, rasa syukur. Tuhan bilang apa? Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Asal jangan kamu jadi hamba uang. Cukupkan dirimu dengan segala apa yang ada padamu. Bahasa sehari-hari, jangan mata duitan. Jangan serakah. Jangan terus sungut-sungut, terasa gak cukup terus. Belajar punya rasa cukup supaya ada rasa syukur. Dengan rasa syukur hadirat Allah turun. Dia tidak akan biarkan saudara. Dia tidak akan tinggalkan kita. Katakan amin saudara. Dalam keadaan apapun, kapanpun, dimanapun kita bisa berseru pada dia. Dia Allah yang selalu ada. Saudara tidak akan pernah merasa sendirian dan kesepian. Kalau kita selalu bersandar kepada Allah yang dapat dipercaya dan Allah yang setia. Saya yakin mungkin saudara sendiri sekarang, tapi gak mungkin kesepian dan merasa sendirian. Ketika tidak ada hadirat Tuhan di dalam hidup seseorang, orang itu pasti kesepian dan sendiri. Beberapa di antara saudara mungkin sebagai Kristen dulu pernah rasakan hadirat Allah, dekat sama Tuhan, nggak pernah rasa sepi, nggak merasa lonely atau emptiness, tapi rasanya penuh sukacita, ada damai sejahtera. Ketika kita jauh dari Tuhan, jauh dari kasih Allah, disitulah ada loneliness dan emptiness. Itu sebenarnya tempat di mana Tuhan tidak ada. Ketika kita bersandar sama Tuhan, kita percaya. Waktu kita datang, oh Tuhan, Engkau Allah yang maha hadir. Walaupun aku tidak merasakan kehadiran-Mu, tapi aku percaya Engkau Allah yang ada. Kau tidak akan meninggalkan aku. Kau tidak akan membiarkan aku. Tidak satu pun yang bisa memisahkan aku. Dari apa? Dari kasih-Mu. Ya tanamkan itu saudaraku. Jangan jauh dari Tuhan. Neraka adalah tempat di mana tidak ada Tuhan di situ. Tidak ada kasih Tuhan di situ. Ini yang keempat. Kenapa kita bilang kita bisa bersandar pada Allah yang setia? Karena dia Allah yang dapat dipercaya. Maksudnya apa saudara? Truthfulness. Artinya apa? Allah itu dapat dipercaya. Karena Allah tuh gak mungkin berdusta. Kita gak mungkin bisa percaya sama orang yang dikit-dikit ngomongnya itu berubah terus. Nah ini Allah itu tidak pernah berubah. Makanya dia bilang begini dalam Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia ada dua analogi. Manusia bisa berdusta, kalau ngomong bisa berdusta. Manusia kalau ngomong bisa berdusta. Manusia kalau ngomong bisa nyesel. Aduh, kenapa aku ngomong kayak gitu ya? Allah tuh nggak gitu.
Kalau Allah bicara, benar. Kalau dia bicara, tidak pernah nyesel apa yang dia katakan. Katakan amin saudara, serius dia selalu pikirkan. Ya, masakan ia berfirman, dijelasin lagi. Dan tidak melakukannya. Atau berbicara dan tidak menepatinya. Katakan amin. Nah, perhatikan saudara sini. Karakter Allah yang maha tahu. Karakter Allah yang maha kuasa. Karakter Allah yang maha hadir. Tiga ini saudara saling terkait erat. Ketiganya ini penting untuk menyatakan dia Allah yang setia. Tiga ini penting. Saudara juga gitu dong. Kalau saudara mau lihat orang teman yang setia, teman saudara setia, seorang teman atau orang yang bisa saudara andalkan. Pertama, dia tahu kalau dimintain tolong dia bisa karena dia tahu. Kedua, dia sanggup. Yang ketiga, dia selalu ada. Katakan amin saudara, itu namanya setia. Waktu kita butuh dia nggak ada, ya nggak setia dong, hilang. Nggak bisa apa-apa. Ini tiga, ini nggak bisa dipisahkan. Tritunggal ini sudah. Tetapi saudara lihat di sini. Ada karakternya juga yang penting dari Allah. Untuk diingat, yaitu apa? Integritas. Integritas. Oleh karena integritas, ya kan? Itu adalah inti dari kesetiaan Allah. Dia punya integritas Allah itu. Makanya kita ini bisa jadi pribadi yang punya integritas. Hanya kalau kita punya integriti, kalau kita punya intimasi. Kalau orang yang gak punya intimasi dengan Roh Kudus sama Tuhan, dia ngomong terus integritas. Sulit untuk bisa integritas. Integritas apa? Ya kan saudara, ini artinya saudara tidak berdusta dan kalau ngomong gak sembarang ngomong. Omongannya bisa dipegang. Nah itu loh saudara. Ini perlu proses. Kadar integritas kita dari 100. Ya kan kita harus target. Sekarang baru berapa? 10. Ningkatin. Saudara katakan amin. Integritas itu bukan berarti gak pernah salah. Bisa salah. Tapi yang penting jujur. Bukan berarti gak pernah jatuh. Gak pernah berbuat salah. Enggak. Jujur aja. Iya. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin. Bahwa Tuhan tuh tidak berdusta dan tidak mungkin menyesatkan kita. Dia akan melakukan apa yang dijanjikannya. Dia tetap setia pada sifatnya sendiri. Dalam setiap keadaan. Itu Allah. Saya ingin ajak saudara ini baca. Ini ayat ini, itu nyentuh hati saya. Ini yang bikin kita nih sering nangis. 2 Timotius 2 ayat 13. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Itu untuk menyangkal. Tapi lihat saudara kesetiaan. Baca yang keras, ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ini yang paling berat makanya kadang-kadang. Dalam hal apa? Yang janji nikah, saya suka ngomong janji nikah. Nikah itu covenant. Kenapa? Apa yang sudah disatukan Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Karena covenant itu tidak bisa dibatalkan. Covenant itu adalah hubungan Allah dengan manusia. Ya kan lewat siapa? Yesus, itu covenant. Lewat darah Yesus. Hubungan kita dengan Allah Bapa itu lewat darah Yesus. Selalu covenant itu ditulis dengan tintanya apa? Darah. Kalau kontrak ditulis dengan tintanya warna hitam. Saudara, atau bisa warna biru kontrak, tantangan. Nah pernikahan saudara, Tuhan tuh kasih yang namanya selaput perawan. Saudaraku, itu ada darah keluar waktu. So, itulah covenant. Makanya covenant itu bicara tentang apa saudara? Komitmen. Komitmen bicara tentang apa? Kesetiaan Allah. Ini maksudnya. Allah itu setia pada waktu kita setia. Allah itu tetap setia saat kita tidak setia. Karena dia tidak bisa tidak setia. Saudara bisa ketiga sini. Allah itu setia. Kita gak setia aja, dia setia. Apalagi kita setia.
Apalagi kita setia, katakan amin. Dia pasti setia. Dia pasti setia. Kalau dia setia artinya dia pasti tolong kita. Dia tolong anak-anak kita. Dia tolong keluarga kita. Dia tolong orang-orang yang kita kasih. Yang percaya katakan amin. Itu Allah. Dan yang kelima, Allah itu saudaraku kekal dan tidak berubah. Allah itu kekal dan tidak berubah. Maleakhi 3 ayat 6 kata, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ini bicara tentang apa? 400 tahun sebelum Yesus lahir. Jadi 2500 tahun yang lalu. Jauh sebelumnya lagi Bani Yakub. Sudah ribuan tahun yang ada. Tapi saudara, Bani Yakub namanya Israel. Ini janji Tuhan, tidak akan lenyap. Apa yang Tuhan katakan, itu pasti akan digenapi. Dia Allah yang tidak pernah berubah, kekal selamanya. Kalau firman Tuhan bisa berubah-berubah, kita pasti bingung jadi orang Kristen, mana yang benarnya. Saudara, tapi karena Allah kita kekal, tidak berubah, firman-Nya kekal dan tidak berubah, sekalipun bumi itu bergoncang, langit, bumi lenyap, firman Tuhan tetap ada untuk selama-lamanya. Artinya apa di sini saudara? Kalau saudara suka baca Alkitab, saudara dengar firman, ada janji-janji yang nyentak hati saudara. Kenapa enggak dicatat? Kenapa enggak ditulis? Kenapa enggak didoakan? Itulah janji Allah. Kalau dia sudah berbicara sama saudara, berjanji sama saudara, pasti dia akan genapi. Sekalipun keadaan tidak mungkin. Beri kemuliaan buat Yesus. Ini dia saudara, Allah kita. Ada 5. Tuhan bilang, Bapakmu yang jahat aja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Apalagi Bapakku di surga. Dia pasti akan memberikan Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang memberikan kita kemampuan. Kita bisa bersandar kepada kesetiaan Tuhan. Dan dijadikan orang-orang yang setia. Katakan amin saudara. Sehingga kita bisa menjadi apa? Pohon sesawi. Di mana ada banyak jiwa-jiwa akan bersandar kepada hidup kita. Saudara yang mau katakan amin.